Moderator itu kan nggak gampang ya Mas ya. Kalau saya tahu seperti itu. Akhirnya saya awalnya itu beliau cuma ngomong mau dibuka mata batin, ya saya mau. Karena saya juga pengen tahu. Gitu. Saya juga pengen tahu. Terus akhirnya maaf agak tegang ini, agak kok mulai merinding saya ini. Jadi dibuka mata batin, akhirnya saya cuman Masya Allah ternyata banyak ya ciptaan Tuhan. Akhirnya dijadikan moderator itu, terus dengan cara menggali tanah sampai 2 meter, 3 meter itu baru bisa menemukan 4. Dengan alat apa ini? Tangan kosong? Tangan. 2 meter, 3 meter tangan kosong? Tangan kosong. Apa gitu loh Mas. Gitu. Itu dikasih tahu apa namanya? Secara terang-terangan fungsinya apa gitu belum? Enggak. Belum ya? Enggak. Jadi karena mungkin beliau mikirnya mungkin diterangin juga nggak bakalan ada yang percaya atau nggak ngerti fungsinya, atau sampai sekarang juga masih dibawa sampai masih dibawa. Okay. Sampai sekarang pun saja. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya ada yang lewat Mas, maaf Mbak merasakan? Merasakan, memang benar-benar merasakan kalau ini. Assalamualaikum, ayo Waalaikumsalam, memang benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat misteri dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel ini Cerita Misteri Via bersama saya Aji sebagai host. Kali ini tim Cerita Misteri Via kembali kedatangan seorang narasumber yang konon memiliki kelebihan yang disebut sebagai indigo. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tentu saja menarik. Langsung saja kita kepoin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Boleh kenalan namanya siapa? Nama saya Ola. Mbak Ola. Aslinya? Aslinya saya dari Mojokerto. Dari tapi Mojokerto. Domisili Surabaya. Domisili Surabaya. Kelahiran asli Mojokerto. Asli Mojokerto, orang Mojokerto asli. Kabarnya Mbak Ola ini adalah seorang indigo, benar itu Mbak? Betul. Awalnya saya SMA kelas 2 itu bisa dibilang mendapatkan keistimewaan lah. Sekarang kan indigo ya Mas ya. Oke. Jadi awalnya SMA ya. Oke. Jadi Mbak Ola ini mendapatkan kelebihan yang disebut sebagai indigo ini sejak duduk di bangku SMA. Sebelum lanjut ceritanya, sahabat-sahabat misteri yang belum subscribe channel ini, segera tekan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video yang akan kami sajikan, tentunya lebih menarik dan semakin menarik. Oke, langsung lanjut Mbak ceritanya. Bagaimana? Awalnya itu dari sebuah mimpi ya Mas ya. Mimpi dari seseorang yang bermimpi bahwa di rumah yang beliau tempati sekarang ini ada harta karun. Harta karun? Harta karun. Tapi belum diketahui dari mana itu? Belum. Sama sekali belum. Semenjak beliau tinggal di situ, baru mimpi ini sudah bercucu banyak gitu, baru bermimpi seperti itu, mendapatkan harta karun. Akhirnya saya memutuskan untuk mengulik, karena memang saya juga pengen tahu. Kepo istilahnya. Pengen tahu ada nggak sih harta karun. Padahal dulunya ngomong kalau harta karun itu
hanya bajak laut yang cari kayak gitu kan Mas. Hanya bajak laut yang cari. Akhirnya saya kepo, saya datengin teman saya jadi moderator berupa macan sejenis harimau gitu. Terus akhirnya dia ngomong, kamu kuat. Dia ngomong gitu, kamu kuat. Insya Allah saya kuat. Sebentar, Mbak. Tadi Mbak mengatakan bahwasanya itu ada penunggu apa? Macan. Nah, itu siapa yang mengatakan sebelum? Ada siluman macan di daerah-daerah, maksudnya di rumah beliau ini. Itu memang yang mengatakan ya memang teman saya ini. Jadi istilahnya itu orang yang ahli dalam betul. Ya praktisi kok istilahnya. Seperti itulah, seperti itu, praktisi gaib kayak gitu. Terus akhirnya memutuskan dia membuka mata batin saya. Karena memang jadi moderator itu kan tidak gampang ya Mas ya. Kalau saya tahu seperti itu. Akhirnya saya awalnya itu beliau cuma ngomong, mau dibuka mata batin? Ya, saya mau. Karena saya juga pengen tahu. Gitu. Saya juga pengen tahu. Terus akhirnya maaf, agak tegang ini, agak kok mulai merinding saya ini. Jadi dibuka mata batin, akhirnya saya cuman, Masya Allah ternyata banyak ya ciptaan Tuhan itu. Yang pertama kali Mbak rasakan ketika mata batinnya dibuka? Gelap. Jadi penglihatannya gelap. Bukan warna-warni kayak gini, gelap. Akhirnya pas 5 menit, jalan 10 menit, 15 menit, akhirnya mulai kayak memang kebuka. Wah, ini bukan perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan. Ini bukan dunia manusia. Taunya kalau bukan dunia manusia? Langsung di sebelah saya itu ada sesosok yang nggak perlu saya omongin ya di sini. Sosok yang memang nggak perlu saya omongin dan memang benar-benar ini bukan dari dunia manusia. Saya gitu aja. Akhirnya semakin masuk ke jalan. Saya nggak tahu jalan yang mana. Pokoknya saya lurus saja jalan, ketemu sosok perempuan yang sudah ada di atas. Terus ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, ada yang pakai jubah, ada yang muka rata, tidak berwujud sama sekali. Ketika melihat sosok-sosok tersebut, Mbak tidak beranjak dari tempat atau? Saya merasa saya itu jalan. Oh begitu. Iya, saya merasa itu jalan. Nah, iya. Merasa jalan ya, tapi ketika saya sadar, mungkin yang orang-orang yang di sebelah saya itu bilang, kamu kok nggak jalan? Padahal saya merasa itu jalan, semakin jauh. Akhirnya mungkin saya tidak kuat ya, Mas Haji. Saya mungkin tidak kuat. Akhirnya di-cut, ditutup lagi, tidak bisa. Sudah terlanjur terbuka. Nah, mungkin sudah memang mendapatkan keistimewaan yang seperti itu ya. Ya udah, saya terima. Setelah saya ditutup mata batin, saya nggak bisa. Tapi saya sadar. Ini siapa. Saya sadar. Dan mulai ngelihat dunia ini memang dunia manusia, sudah balik lagi ke dunia manusia. Setelah berusaha ditutup mata batin itu. Sebentar Mbak, untuk tadi saya masih penasaran, ketika Mbak melihat alam gaib, tentunya yang Mbak lihat itu juga sudah alam lain. Iya, betul. Di alam manusia masih kelihatan nggak manusia di sekeliling Mbak? Enggak. Tidak. Jadi ada manusia sudah tidak terlihat. Tidak. Yang Mbak lihat sudah dunia lain. Begitu. Sudah dunia lain. Setelah saya ditutup mata batin, mungkin hanya disadarkan karena mata batin saya tetap terbuka. Tetap mungkin saya sudah dapat keistimewaan ini ya Mas ya. Keistimewaan ini sudah dapat. Akhirnya beliau ngomong, kuat, saya jadikan moderator ya. Supaya kamu tahu kalau memang di sini tuh banyak tersimpan harta karun. Mungkin yang dimaksud adalah kuat mentalnya. Betul. Karena atau mungkin Mbak kan tidak pernah belajar ilmu seperti sama itu. Sama sekali. Jadi berbeda ya dengan sama orang-orang yang belajar mungkin sudah
dari dini menyiapkan apa namanya semacam ilmunya atau mentalnya, saya ini akan terjun di dunia game. Sedangkan Mbak Ola ini belum pernah sama sekali. Maka dari itu dipesoni dan mentalnya. itu hanya keinginan yang penasaran. Nah, betul. Rasa penasaran itu baru akhirnya saya sadar dan mata batin tetap terbuka. Akhirnya saya dijadikan moderator itu. Dan moderator itu beliau milihnya pas macan. Pas milihnya macan. Terlihat jelas macannya bagaimana? Iya. Terlihat jelas karena memang beliau ngomong memang cocoknya kamu di macan. Begitu. Akhirnya dijadikan moderator itu, terus dengan cara menggali tanah sampai 2 meter 3 meter itu baru bisa menemukan 4. Dengan alat apa ini? Tangan kosong. 2 meter 3 meter tangan kosong. Tangan kosong. Saya sih nggali apa namanya tiang bendera itu pakai pakai alat itu. Saya aja yang apa? Yang memang benar-benar merasakan itu. Enggak ini Mas, enggak kerasa. Kalau lubang itu sudah. Kalau sudah, ternyata 2 meter 3 meter ya. Dalam banget itu Mas Haji. Dan dengan Allah, luar biasa. Dengan sadar kuku masih utuh. Tidak ada yang patah. Tidak ada cacat sama sekali ya. Cuman banyak tanah yang masuk aja. Tidak ada yang patah sama sekali dan itu sudah menemukan 4 permata. Di situ. 4 permata. Terus warnanya juga warna-warni. Kayak modelnya kayak apa ya? Masya Allah kok nggak percaya gitu loh Mas kalau memang. Ketika menuju tempat lokasi harta karun tersebut itu Mbak gimana? Akhirnya ada yang menuntun batinnya, ada yang menuntun ada. Memang lokasinya. Nah, jadi awalnya itu waktu dimasukin sama arwah siluman itu tadi, moderator itu, macan itu tadi, itu saya mencari sekitar 5 menit. Titik tanah yang memang benar-benar tersimpan. Jadi lama sekali itu Mas, prosesnya lama sekali. Katanya sih lama sekali karena kan saya enggak sadar ya. Dalam hari itu saya enggak sadar. Pertama kali itu akhirnya yaitu taunya di sebelah pohon mangga itu langsung dikeruk ya itu 2 meter 3 meteran dengan tangan kosong. Masya Allah. Luar biasa, wallahu a'lam ya. Masya Allah. Memang kalau kekuatan manusia biasa kalau dinalar ya. Betul. Banyak yang enggak percaya. Betul Mas, betul. Saya aja sampai sekarang pun enggak percaya. Enggak percaya. Sampai saya bisa melakukan seperti itu saya enggak percaya. Mas Haji. Oke, lanjut ceritanya gimana, Pak? Jadi pas ketemu 4 permata itu mungkin katanya beliau yang ahli praktisi itu ngomong katanya yang 2 ini berfungsi, yang 2 enggak. Jadi yang 2 ini dibawa yang berfungsi, yang warnanya merah delima sama pink. Yang saya lihat sih yang merah delima itu bulat. Bentuknya bulat. Ya, kalau yang pink itu bentuknya kayak apa wajik atau apa gitu loh Mas. Gitu. Itu dikasih tahu apa namanya? Secara terang-terangan fungsinya apa gitu belum? Enggak. Belum ya. Enggak. Jadi karena mungkin beliau mikirnya mungkin diterangin juga nggak bakalan ada yang percaya atau nggak ngerti fungsinya atau sampai sekarang juga masih dibawa masih dibawa. Okay. Sampai sekarang pun saja. Terus selanjutnya gimana Mbak? Selanjutnya ada yang lewat Mas. Maaf. Mbak merasakan. Memang benar-benar merasakan kalau ini. Waalaikumsalam. Memang benar-benar. Cewek yang saya ceritakan tadi, Mbak, pakai cewek cepolan, bajunya gonta-ganti tapi orangnya sama. Kadang berdaster, kadang
pakai jari, cepolnya rambutnya dicepol gitu, Saji. Itu sih. Jadi memang Mbak Ola ini bisa merasakan kehadiran sosok Sampai astral. sekarang. Jadi barusan Mbak Ola ya melihat sosok ya, di tengah-tengah syuting melihat sosok ya yang telah disebutkan tadi. Benar. Ya, ini ya jadi merinding Mbak. Saya sudah berkeringat ini. Oke, monggo. Nggak apa-apa. Monggo dilanjut Mbak. Akhirnya pas sudah dibawa ininya harta karunnya itu ya, akhirnya selesai pulang, saya yang nggak nyaman dengan keadaan seperti ini gitu. Nggak nyaman dalam arti setiap saya bangun tidur di sebelah ada orang lain, setiap saya mau ke kamar mandi, keluar kamar mandi yang ketemu orang lain. Dan itu memang saya sampai berpikir gini, ini setan ini keliarannya ini kok nggak malam hari ya, saya sampai gitu Mas Haji. Oh begitu, geng. Saya sampai berpikir kayak gitu. Dan akhirnya jadi mental saya ini jadi mental yang ciut. Di sekolah juga yang saya lihat itu bukan dunia manusia lagi, gitu loh. Memang saya juga pernah dengar Mbak, kalau alamnya jin itu berbeda dengan alamnya manusia. Artinya kalau di alamnya jin itu siang, di alam manusia malam. Kalau di malam, sebaliknya juga begitu. Di alam manusia ini malam, di alam jin siang. Berarti cocok ketika Mbak di malam hari, Di malam hari itu kadang ketemu sama orang-orang yang di rumah, tapi jarang. Kayak modelnya akhirnya saya punya dunia sendiri. Ya, maksudnya jadi ketika melihat gaib malam hari waktu itu? Malam hari, siang hari juga. Tapi terlihat gimana di? Kalau malam hari sih nggak sebegitu menyeramkan. Cuman saya kagetnya, saya setiap masuk kelas sekolah itu kok kayaknya bukan dunia saya, bukan teman-teman saya. Masya Allah, saya merinding ini. Dimanapun tempat Mbak. Iya, betul. Allah alam. Sampai sekarang pun saya bisa merasakan mungkin apa ya Mas ya? Mungkin memang sudah jalannya ya, sudah dapat seperti itu ya, mungkin sudah jalannya gitulah Mas. Jadi dengan saya dapat seperti ini tuh manfaatnya memang banyak. Oke, dari cerita yang saya dengar, konon ketika Mbak mendapatkan kelebihan berupa istilahnya indigo, Mbak pernah bisa mengobatin seseorang yang sakit. Betul. Bagaimana? Pertama kali saya bisa mendapatkan keistimewaan ini, saya masih ingat. Sampai sekarang saya masih ingat, mamanya sudah meninggal dunia. Saya masih ingat, anaknya sudah gede, sekarang sudah kuliah mungkin. Itu ketika kelas 1 SD, beliau datang ke tempat saya. Beliau bercerita kalau anaknya ini kena hernia. Akhirnya dengan saya punya keistimewaan ini, saya cuman bermodal air putih. Saya nggak mau Mas menggunakan hal-hal lain, saya nggak mau. Jadi hanya bermodal air putih yang memang benar-benar saya berdoa. Saya cuma minta sama Allah kalau saya ngobatin orang itu. Yang penting saya lakukan hal baik, insya Allah orang yang saya obatin ini juga akan baik-baik saja, saya gitu. Akhirnya saya kasih air putih. Sehari saya suruh olesin 5 kali sambil diminum. Setelah seminggu beliau datang balik lagi ke saya ngomong kalau Mbak ini hernianya sudah kempes, dia bilang gitu. Coba ibu ke dokter atau ke rumah sakit, coba dicek. Saya bilang gitu. Saya sudah ngecek, ini Mbak buktinya sudah hilang. Masya Allah, itu memang istimewa banget ya. Ini menarik sekali ya. Jadi kekuatan dari air doa itu bahkan ya bisa ya efektif seperti pengobatan medis juga. Ini teman-teman medis, kalau ada yang punya kemampuan
medis bisa diteliti nih, kekuatan dari air doa ini. Coba lanjut jadi, Mbak. Jadi setiap orang yang ibunya itu yang mau selesai ini, saya dikasih sesuatu. Ibaratnya saya nggak minta apa-apa Mas, saya cuman kepingin ngelihat balik lagi itu dengan sehat, anak itu dengan sehat. Saya dikasih parfum dan beliau cuman bilang, Mbak, saya minta uang 1.000 aja, saya pengen nyimpen buat ibaratnya kenangan, dan memang benar-benar yang bisa buat saya simpen kebaikannya Mbak. Sampai sekarang pun orangnya sudah meninggal, Masya Allah. Kemarin saya ketemu anaknya itu sudah besar, sudah kuliah, tapi ibunya sudah nggak ada, beliaunya. Masya Allah. Cukup menarik sekali ya, cerita dari Mbak Ola tadi. Jadi kelebihan seperti itu memang ya bukan hanya melihat, ternyata bisa menyembuhkan juga. Betul. Mbak. Betul. Sebenarnya kelebihan yang luar biasa ini tidak didapatkan oleh semua orang. Bahkan yang ngotot belajar ilmu tentang gaib, tentang penyembuhan secara non medis itu pun belum tentu berhasil. Betul. Kalau istilahnya orang Jawa itu Mbak, wadahnya gede. Istilahnya orang Jawa itu wajahnya gede, memang ya itu tadi. Oke, ada pengalaman lain soal itu Mbak sampai sekarang? Sampai sekarang mungkin sudah mulai berkurang ya Mas, karena memang sudah berkeluarga. Mungkin kalau diasah lebih lagi mungkin bisa. Cuman kalau dari setelah indigonya ini banyak pengalaman mistis yang memang terjadi ya. Nggak hanya untuk mengobatin orang, datang ke tempat lain yang memang bener, datang ke rumah orang aja sudah ngelihat, wah ternyata isinya kayak gini ya. Nah, tapi sejauh ini ketika Mbak memiliki kelebihan tersebut, apa berpengaruh ke psikologi atau gini? Nggak pernah. Kalau awal-awal ya Mas. Awal-awal saya dapat indigo seperti ini itu memang berat. Ya itu tadi saya katakan di awal, saya berat sampai saya ini kepingin, naudzubillah ya, kepingin mati. Itu pernah. Karena memang saya berpikir gini, hanya ibu saya yang kasih semangat ngomong kayak gini, kalau memang kamu nggak kuat, ya sudah, lepaskan. Kalau kamu memang kuat dan itu bermanfaat buat diri kamu sendiri, ya sudah, kamu asah. Kalaupun kamu nggak mau asah, setidaknya kamu bisa berbuat baik sama orang, dia bilang gitu. Akhirnya saya cuman bilang ke ibu, ya mungkin memang sudah harus saya dapat kayak gini ya. Jadi ya insya Allah lah bisa berbuat baik terus gitu Mas. Gitu ya. Dengan cara apapun, jalannya seperti apa ya. Itu tadi. Ya, tapi mungkin kemungkinan yang khotam yang mengikuti Mbak Ola ini memang ya khotam yang baik. Ya. Sampai akhirnya saya banyak ketemu rekan dari ayah saya. Salah satunya memang dia bisa semacam praktisi gaib juga. Itu datang tuh cuman bilang seperti ini, Masya Allah, siapa yang diikuti ini, siapa yang ada di belakang itu? Dia bilang, saya nggak ada siapa-siapa. Enggak, jangan bohong, itu ada itu semacam macan putih. Kalau dalam ilmu gaib itu eyang putih. Ilmunya itu sudah ibaratnya itu beliau mengatakan tuh ilmunya sudah tinggi daripada saya. Masya Allah, dapat dari mana? Luar biasa. Itu sih Mas, pengalaman saya yang memang sampai sekarang nggak saya lupain. Mungkin bisa saya sharingin ke orang. Kadang kalau kita ngomong sesuatu, wah kita ketemu hal-hal yang goib kayak gini, banyak orang yang nggak percaya ya Mas. Ya itu terserah mereka. Makanya kalau saya ketemu siapapun yang berbeda dengan dunia kita, saya nggak pernah ngomong.
sampai orang tersebut mengalami kejadian sendiri. Biasa ya. Ada satu pertanyaan dari saya, Mbak. Satu lagi pertanyaan. Jadi Mbak pernah memiliki pengalaman mengobati seseorang yang sakit, namun masih dalam penyakitnya masih dalam kategori medis, penyakit medis. Pernah nggak Mbak sejauh ini memiliki pengalaman mengobati penyakit yang non medis seperti kesurupan, santet, pelet dan lain-lain? Pernah sih Mas ya. Cuman mungkin karena saya baru pupuk bawang ya, anak bawang. Jadi ilmu saya itu tidak setinggi dengan memang orang yang sudah ahlinya. Nah, seperti itu. Kalau ruqyah itu saya nggak pernah, cuman saya pernah lihat memang yang ahlinya itu meruqyah seperti itu tuh memang pernah. Tapi memang saya tidak pernah apa ya, ibaratnya kayak menyembuhkan orang kesurupan, terus ruqyah atau apa gitu. Masih taraf belum berani lah, maksudnya belum berani memang karena ilmunya baru bukan ilmu ya, apa ya Mas, pengalamannya masih sebiji jagung segitu sih Mas. Tapi Mbak merasa kalau misalkan ada orang kesurupan misalkan, kalau misalkan ada orang yang meminta tolong kepada Mbak Ola gitu, Mbak merasa bisa ya, gitu. Merasa bisa yang Mbak rasakan gitu. Apa ya Mas? Biasanya ya? Kan ada kayak kerentak di hati, oh ini saya bisa. Kalau saya yakin saya pasti bisa ya, cuman yakin bisa. Karena memang ya itu tadi masih belum seberapa. Iya. Berasa itulah Mas. Iya. Ya apa ya Mas Haji? Rasanya gitu. Ya jadi intinya bisa Mbak ya. Bisa, ya, intinya bisa. Kelebihan yang alami misalnya gitu. Bisa. Oke. Selain mengobati, melihat, terus apa? Untuk yang kelebihan lainnya ketika itu? Kalau saya banyakan itu mengobati sama menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ini menarik juga. Ini yang menarik yang mungkin agak melenceng ya. Jadi saya bisa menyelesaikan masalah rumah tangga. Nah, itu gimana ya? Maksudnya itu gimana ya Mas? Kok rasanya kok jadi nggak ngeri nih rasanya ya Mas ya? Gitu. Itu pernah, tetangga saya pernah. Itu karena gangguan orang ya, atau memang betul. Dasarnya? Gangguan orang Ya, pihak ketiga memang, ya. Betul. Pelakor ya Mas ya. Oh, gitu. Pelakor ya Mas. Jadi memang benar-benar sekali aja saya pernah mengalami seperti itu orangnya datang sendiri, orangnya menceritakan dari A sampai Z. Akhirnya saya cuma ngomong, "Iya Bu, ini kasih aja minuman ya itu tadi." Saya bermodalkan air putih itu. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan datang pas bawanya juga parfum juga. Saya nggak tahu dengan apa ini, kok orang-orang sering bawa parfum. Akhirnya beliau juga bilang, "Mbak, saya minta uang koin aja, koin 1000 koin." Dulu tuh 1000 koin itu kan jarang ya Mas ya dulu ya. 1000 koin aja Mbak, saya mau memang benar-benar mengingat kebaikannya Mbak Ola, udah inilah. Jadi ya alhamdulillah. Kita bicara agak serem lagi Mbak. Menurut pengalaman Mbak selama indigo, sosok gaib yang paling serem yang pernah Mbak jumpai? Sosok menurut gaib. Manusia paling serem. Manusia yang paling serem. Sebenarnya serem semua loh Mas, yang serem semua. Ya sosoknya yang kira-kira serem semua gitu loh. Jadi kalau paling serem dan tiba-tiba datang itu ya sosok besar sekali berdiri ketika saya melakukan hal-hal yang mungkin 1:30 itu saya udah masak ya Mas ya, udah masak karena kebetulan waktu itu banyak pesanan ya. 1:30 malam itu saya masak, terus di depan rumah tetangga itu ada pohon mangga.
daun satu itu goyang, tapi yang lainnya enggak. Padahal nggak ada angin. Iya, saya sudah berfirasat ini nggak benar. Tapi saya cuek, karena kalau saya iniin nggak selesai saya. Akhirnya tiba-tiba kok semakin deket, hitam, pekat, terus kelihatan mata merah. Saya langsung masuk ke rumah. Ya Allah, saya itu baru paham itu Mbak ya. Jadi saya ya sering kecil itu melihat kayak nggak ada angin diam. Ya, itu tiba-tiba ada Pak kayak semacam kayak daun pisang atau daun talas begitu. Itu memang yang Mbak alami memang kehadiran sosok. Iya, itu yang memang benar-benar buat saya itu merinding, kaget, karena dari semuanya itu nggak pernah saya temuin makhluk itu. Ya Allah, beruntung saya enggak diculik gitu Pak ya. Makanya tuh saya langsung kabur. Bener, saya langsung kabur. Ya Allah. Masuk rumah langsung. Iya. Sudah pokoknya enggak melakukan kegiatan apapun habis itu sudah. Jadi ditemui oleh sosok hitam tinggi besar. Sekali itu aja sudah. Jangan berkali-kali lagi. Iya ya Mbak, menarik sekali ini ceritanya juga ya. Memang ya kelebihan bisa melihat itu ada enaknya juga ada yang nggak enaknya. Kadang ya enaknya itu kita bisa tahu apa yang tidak diketahui oleh manusia umum pada umumnya. Ya, nggak enaknya ya kita harus siap mental. Kadang-kadang itu ya mohon maaf efeknya itu ya bisa terjadi stres atau gila. Itu ya, luar biasa. Oke Mbak, saya ini merinding. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir Mbak dari saya, Mbak bisa merasakan kehadiran sosok gaib ya, dan Mbak juga pernah melihat bagaimana bentuknya. Ya saya rasa Mbak yang lebih tahu dari manusia ya pada umumnya. Kira-kira Mbak misalkan berinteraksi ya dari sini ya, entah itu memanggil ataupun berinteraksi dari jarak jauh, itu kira-kira punya kemampuan itu? Insya Allah akan saya coba. Bisa dicoba Mbak? Bisa dicoba ya, karena memang sudah berseliweran ini ya dari awal saya Subhanallah, datang ke sini memang benar-benar sudah bertemu, dan mungkin Mas Aji juga bisa merasakan atau bahkan bisa melihat. Mas Aji, mungkin banyak cewek-cewek di sini. Oke, kita niati dulu dengan niat baik. Ya istilahnya kalau sebangsa manusia, ya saya dengan Mbak, sama Mas kameramen ini juga ya. Istilahnya silaturahmi, kita tidak mengganggu, kita tidak menantang untuk berperang. Jadi kita hanya ingin menunjukkan saja ya, bahwasannya memang di dalam Al-Qur'an itu terjadi disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, jadi orang yang mukmin itu juga percaya hal-hal yang gaib. Ya. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa gaib itu seperti apa ya. Jadi kita tidak mengada-ngada, dan ini memang nyata, tidak settingan atau tidak direncanakan apapun. Tidak dibuat-buat. Kami memang saya ingin tahu ya kemampuan Mbak ini dalam berinteraksi. Oke, siap Mas kameramen ya. Siap. Ini saya merinding ya. Bismillah dulu. Mungkin saya cuma bisa merasakan ya untuk berinteraksi, mungkin banyak cewek-cewek sih. Memang dari awal saya masuk memang banyak cewek di sini. Yang saya sebutkan tadi yang awal-awal itu memang ada, tapi kayaknya cuma satu orang aja memang. Satu orang aja memang. Untuk pakaiannya memang berjarik gitu. Jarik. Ya. Memang betul sosoknya. Memang berjempol, tapi dia nggak mau disebutin memang. Oh begitu, disebutin. Dia nggak mau. Memang dia sudah nggak mau.
banyak Tapi sekarang. ininya mau berbicara atau menyampaikan ini enggak? Atau diam saja, Diam atau mengisyaratkan sesuatu. Ininya tidak setuju untuk mungkin dia ngerasa terganggu, tapi insya Allah dia memang nggak mau diomongin dia. Nggak mau diomongin, oke. Asli memang nggak mau diomongin. Oke, yang lain saja. Memang beliau memang tertutup. Oke. Tapi bajunya nggak cuma itu aja, Mas Haji. Bergonta-ganti, Iya. jadi. Tapi dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama tapi berbeda. Betul. Begitu. Yang Mbak lihat Sering berganti. jenisnya? Ada yang Kebaya pakai, Jawa? iya, kebaya Jawa, berdaster. Masya Allah, ada anak kecil muncul 3 Allah ya Rabbi. sekarang. Ini memang benar ya, Mas Haji. Saya nggak ini ini ya. Monggo. 3 orang. 3 orang, anak kecil. Setinggi apa kira-kira, Mbak? Kecil banget, kecil. Oke. Kecil banget. Memang ada di sini. Entah semacam peliharaan orang, tapi Masya Allah 3 orang. Tapi tidak memiliki niat jahat. Insya Allah enggak. Tidak. Insya Allah enggak. Mungkin bisa dinetralisir dengan cara apa gitu, Mas. Mungkin bisa dinetralisir dengan cara apa. Jadi ya masih di sini, Mbak, sosoknya? Ada. Ada. Di sebelah adik, di sebelah Mbak, sama di sebelah anakku. Ada dia cowok semua, dan Masya Allah, ibu-ibu itu semakin dekat. Allah ya Semakin dekat, Mas Haji. Allah ya Rabbi. Kayaknya dia juga mau ikut kita ini, nimbrung di sini. Memang benar, semakin dekat. Semakin dekat. Kalau Mas Haji bisa merasakan, kalau bisa berinteraksi, monggo. Tapi memang ibu ini tidak mau diajak ngobrol, tidak mau. Tidak mau. Seperti apa ya? Kayak ada sesuatu yang dia genggam. Wah. Kayak seperti apa ya, Mas? Tapi mohon maaf untuk Kecil. para sahabat-sahabat gaib. Kita sebangsa manusia di sini niatnya silaturahmi, untuk menjalin persaudaraan, tidak untuk berniat jahat. Mohon maaf kalau barangkali ada yang terganggu. Saya sekali lagi atas nama kru dari Cerita Misteri Via, di channel Cerita Misteri Via, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Sudah, Mas, keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Ya, ini nanti kalau dilanjutkan takutnya akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Terpaksa syutingnya kita sudahi. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Lola dan semuanya saja yang ada di sini, termasuk Rijalul Gaib, para sahabat-sahabat gaib yang ada di sini. Sekali lagi, saya atas nama kru dari channel Cerita Misteri Via, saya memohon maaf. Tujuan kita di sini adalah silaturahmi, bukan untuk mengganggu ataupun. Oke ya, sahabat-sahabat misteri, sampai sini dulu. Nantikan terus cerita-cerita yang menarik dari channel Cerita Misteri Via. Jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Saya Aji sebagai host, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Mas Haji.